Nah, ikan ini. Nah, lapar ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kisah teladan TVRI yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini, insya Allah kita akan membicarakan sebuah kisah. Di mana ternyata di balik kehebatan, di balik kesuksesan seseorang, ternyata ada catatan kecil di mana dia bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Tersebutlah seorang yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Di saat kecilnya dia sudah yatim dan piatu. Di usia 4 tahun dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya, dan di usia balita ibunya pun sudah meninggal dunia. Dia hidup dengan kakeknya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Hajar al-Asqalani ketika ditinggal oleh orang-orang yang dia sayangi, ternyata ini agak mengganggu ya, proses dia belajar, memahami dan ya, ikut belajar menghafal pelajaran-pelajaran yang disuguhkan oleh gurunya kepadanya. Sehingga di waktu kecil beliau ini terkenal sebagai seorang murid yang mungkin tanda petik ya, boleh dikatakan oleh orang bodoh gitu. Karena dia amat lambat memahami pelajaran. Dan itu mungkin sering terjadi pada diri kita semua. Di mana ketika guru-guru menjelaskan pelajaran sulit kita memahaminya. Sehingga sementara teman-temannya melaju dengan cepat dalam belajar dan memahami pelajaran, dan Ibnu Hajar ini ya tertinggal, sehingga menyebabkan dia berputus asa. Sehingga suatu saat dia mengadu kepada gurunya, "Wahai guruku, sepertinya aku sulit sekali mengikuti pelajaran-pelajaran di sini. Aku ingin keluar dari madrasah ini. Aku ingin keluar dari sekolah ini." Maka keluarlah Ibnu Hajar dari sekolah itu. Dia mengembara ya, sampai di sebuah tempat di pinggiran hutan. Tiba-tiba hujan lebat. Karena hujan lebat, dia mencoba mencari tempat berlindung sampai dia lihat ada sebuah gua di sana. Masuklah dalam gua itu. Sambil berlindung, tidak lama kemudian dia mendengar suara gemericik air menimpa sebuah batu. Dia perhatikan bagaimana air yang menetes satu persatu di atas batu itu. Lama-lama dia mendapatkan sebuah pelajaran dari apa yang terjadi di depannya. Ternyata disinilah titik balik seorang Ibnu Hajar. Dia berkata dalam hatinya, "Kenapa aku begitu sulit memahami pelajaran? Sementara akalku, otakku, itu sebenarnya tidak lebih keras dari batu ini. Sementara batu yang sekeras ini, ya, itu ternyata bisa berlubang hanya dengan tetesan air yang terus-menerus jatuh di atas batu ini." Ibnu Hajar mendapatkan hikmah di balik ini. Oh, mungkin selama ini aku belum bersungguh-sungguh. Mungkin selama ini aku belum benar-benar mengulang kembali bersungguh-sungguh sehingga aku bisa mendapatkan pelajaran. Aku bisa mengingat dan memahami pelajaran dari guru-guruku. Tidak berpikir panjang lagi. Langsung saja kemudian Ibnu Hajar pulang menemui guru-gurunya dan menceritakan kisahnya berada di dalam goa. Gurunya tersenyum, lalu kemudian dari sanalah kemudian Ibnu Hajar mendapatkan hikmah yang dalam. Bahwa untuk memahami pelajaran itu perlu diulang-ulang, perlu keseriusan, perlu kesungguhan. Maka kemudian terkenal kemudian dari kisah ini, Ibnu Hajar menjadi orang yang kemudian cepat memahami pelajaran. Sehingga terkenal Ibnu Hajar ini, ya, namanya Ibnu Hajar, ya, karena dia mendapatkan hikmah dari melihat batu yang berlubang karena tetesan air. Nah, disinilah kita bisa mengambil pelajaran bagi seluruh pelajar-pelajar. Bahwa satu saat ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan
apa yang kita inginkan. Ya, pelajar-pelajar yang sulit memahami akan diberikan kemudahan ketika dia bersungguh-sungguh, fokus, sehingga akan diberikan pemahaman oleh Allah SWT. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ya, belajarlah kita dari Ibnu Hajar ini. Tahukah setelah itu Ibnu Hajar menjadi salah satu ulama yang begitu dahsyat. Dia bisa menyusun 300-an kitab. Dia membuat ya, kitab syarah dari Bukhari dan Muslim yang kemudian menjadi pegangan kaum muslimin. Demikian mungkin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.